Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, ini kali pertama ana datang ke sini, ke Masjid Rahmatan lil Alamin. Walhamdulillah, yang ana harapkan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaan saya untuk orang-orang yang saling mencintai karena saya. Wal mutazawirina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaan saya untuk orang-orang yang saling ziarah karena saya. Dan ana sekarang ziarah ke kota Tangerang, ya ana harapkan karena Allah, liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ana harapkan juga antum semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, datang ke sini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ana harapkan kondisi kita saling berjumpa, saling ziarah, sebabnya karena Allah, itu bisa mendapatkan ridhonya Allah dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, di sini ana akan membahas tentang kunci keselamatan di saat manusia tergelincir. Taib, yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam satu surat Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kondisi kerugian yang nyata. Kecuali siapa? Nah, ini kuncinya. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, berilmu, mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam, itu beriman. Yang kedua, wa amilus salihat, beramal saleh. Ini kunci kedua selamat, beramal saleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling berwasiat akan kebenaran. Watawasau bis sabr, saling berwasiat untuk apa? Sabar. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, perlu kita ketahui bahwasanya memang manusia itu banyak dalam kondisi merugi. Mereka lalai, mereka lupa, hatta dalam urusan waktunya banyak manusia merugi. Ana ambil contoh, Pak, Masya Allah, hidup kita ini aslinya untuk Allah atau untuk fulus? Semua sepakat untuk Allah. Tapi semua dari kita juga sepakat bahwasanya banyak dari kita yang lalai dari Allah gara-gara apa? Mengejar fulus. Naam, sahih. Ana ambil contoh, sekarang kita bekerja dari jam 7 sampai jam 8. Ngajinya dari ba'dal maghrib sampai isya, nggak selesai. Kalau ulama zaman dahulu nggak, bagaimana para sahabat zaman dahulu? Mereka menuntut ilmu, bekerja cuma sampingan. Tapi alhamdulillah, Pak, ana senang ketika kita ini apa? Ikut ke dalam majelis ini. Yang ana harapkan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita itu ingin menambah ilmu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita takut dari kondisi yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan. Ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang banyak manusia tertipu dalam dua nikmat tadi. Banyak sekali, Masya Allah. Yang pertama as-sihhatu wal faragh. Nikmat apa yang pertama? Sehat. Yang kedua wal faragh, waktu luangnya. Taib, kita bekerja dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 4. Setelahnya kosong nggak kita? Kosong. Banyak manusia-manusia yang diuji oleh Allah. Kekosongan mereka untuk apa di malam Ahad ini? Malam Minggu istilahnya. Banyak digunakan orang-orang di luar sana untuk hal-hal yang melalaikan, bahkan mengandung dosa. Mungkin mereka berjalan dengan yang bukan mahramnya, na'udzubillah, yang mengundang syahwat di sana dan sebagainya. Tapi ternyata, Pak, Masya Allah, jumlahnya lebih banyak yang di masjid atau yang di luar? Di luar. Saat ini di luar. Maghbunun fihi ma katsirun nas. Banyak dari manusia yang tertipu dalamnya. Naam, sahih. Maka Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Betapa sedikit hamba-hamba saya yang bersyukur. Naam, wallahi sahih. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, waktu itu adalah ujian yang Allah berikan untuk kita. Ingat umur kita antara berapa tahun sampai berapa tahun? 60 sampai 70 sudah. 60 sampai 70 udah hati-hati. Karena semua umur yang berlalu dari umur kita ditanyakan oleh Allah. Semuanya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan ditanyakan berapa hal? 4 hal. Salah satunya wa an umrihi fi ma'afnah. Umurnya dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Apakah lillah atau li ghairillah? Apakah kita gunakan waktu kita untuk Allah atau bukan? Makanya apalagi umur kita itu terbatas sekali, mahdud, terbatas umur kita. Allah berfirman, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang lewat, ada. Tapi apa? Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit orang lewat di umur 70. Pak, yang naasnya kita ini dekat dengan Allah umur 50 tahun atau 40 tahun. 40 tahun kita lalai, kenal Allah umur berapa? 40 tahun. Meninggalnya 45 tahun. 40 tahun lalai, 5 tahun kenal Allah. Apa jawaban kita yang sudah kita siapkan untuk dihadapkan ke hadapan Allah SWT? Apa jawabannya? Kenapa umur engkau gunakan untuk A, untuk B, untuk C, untuk D? Tapi Ustaz, terus gimana kondisi kami 60 tahun kami baru kenal dengan Allah, baru kenal dengan masjid di umur kami yang sudah tua. Kami yakin lebih banyak kezaliman-kezaliman yang kami kerjakan. Nggak usah risau, Pak. Ibu-ibu juga jangan risau. Karena yang dihitung oleh Allah yang paling apa? Akhir. Makanya jangan sampai kita di akhir umur kita merugi. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung yang akhirnya. Apakah yang akhirnya kita baik ataukah buruk? Apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Makanya Masya Allah, para ulama salaf zaman dahulu tidak pernah mereka dalam kasus mereka, kamus pribadi mereka ya, untuk mengejampingkan kondisi waktu. Mereka gunakan sebaik mungkin waktu itu, karena mereka nggak mau rugi. Sebagaimana kebanyakan kita apa? Merugi. Ana ambil contoh bagaimana para ulama salaf zaman dahulu disebutkan, dinukilkan dari Amir ibn Abdi Qais. Amir ibn Abdi Qais ini salah seorang tabi'in.
dan termasuk orang yang zahid, orang yang zuhud. Dia tinggalkan dunia dia untuk mengejar akhirat. Disebutkan anna rajulan qala lahu kallimni. Ada seseorang ngajak bicara kepada siapa? Amir ibn Abdul Qais. Wahai Amir, kallimni, ayo kita ngobrol. Pak, kalau kita kondisi zaman dahulu ketika masih muda diajak nongkrong, apa kita bilang? Ahlan, Masya Allah, siap. Kalau istilah anak muda sekarang, gasken. Diajak nongkrong, gasken kata dia. Ini Amir ibn Abdul Qais diajak, ayo kita ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol lah. Faqala lahu Amir, apa kata Amir? Amsikis syams. Oke, kita ngobrol. Syaratnya satu, itu matahari amsik, tahan. Kalau kau bisa ngobrol kita sepuasnya sampai matahari itu gerak. Tapi kalau tidak bisa, enggak, saya enggak akan berbicara dengan engkau karena umur saya apa? Sedikit. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, orang-orang di dunia ketika sudah meninggal dibangkitin oleh Allah, apa yang mereka rasa? Ka'allam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan kita hidup di dunia ini illa ashiyah, kecuali satu sore saja atau satu isya saja, aw duhaha, atau satu duha saja. Pak, kita umur 40 tahun sekarang, sadar nggak kita udah tua? Kita ini banyak ngerasa masih muda. Ana itu ada kok posisi Masya Allah. Jadi kalau ana kajian keluar, itu kalau mau pulang ke rumah ana, balik ke rumah ana, itu ada satu tempat untuk orang-orang main kartu judi. Ana nggak tahu istilahnya main apa, gaplek entah apalah, nggak tahu ana. Al-Qur'an main kartu untuk apa? Judi. Dan yang main ini, Pak, orang-orang beruban sudah bungkuk. Anak ngomong ke salah satu ikhwah, Pak, antum tidak nasihatkan mereka ini sudah tua, sudah bungkuk badannya, sudah beruban, diingatkan tentang anaknya, tentang istrinya, kenapa mereka masih nongkrong-nongkrong di sana? Sudah Ustadz, apa kata mereka? Nanti kalau sudah tua baru tobat. Padahal sudah apa? Tua, tidak sadar. Masya Allah. Makanya kata Allah, illa ashiyatan aw duhaha. Orang di dunia secara mayoritas umum ngerasa hidup ini baru sebentar. Dulu Pak, masih terekam kuat di memori kita bagaimana hidup kita di SD. Kita lewat sekolah dasar kita dulu, bangunannya, kita masih teringat, oh dulu kejadian ini, kejadian itu dan sebagainya. Masih ingat kita. Seakan-akan kita ini masih hidup di dunia baru sebentar. Kayaknya masih baru saya hidup. Kok tiba-tiba udah umur 40, udah umur 50. Bahkan ya Allah, yang lebih mengejutkan itu Pak, seumuran kita, kawan-kawan yang sejawat dengan kita, banyak yang sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah habis masih muda. Padahal faktanya bukan mereka orang yang sudah tua. Makanya disebutkan betapa banyak kematian itu mendatangi orang yang sehat, dan betapa banyak orang yang sakit tidak meninggal. Itu fakta buktinya. Makanya kita harus siapkan apa yang kita persiapkan di hadapan Allah agar kita tidak terjatuh vonis innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kondisi merugi. Ibn Mas'ud menyesal ketika merasa rugi waktunya. Ini Ibn Mas'ud. Siapa? Ibn Mas'ud, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Aku tidak pernah menyesal dengan penyesalan yang lebih besar, dengan penyesalan yang lebih dahsyat dibandingkan ketika matahari di hari ini terbenam. Naqasa fihi ajali, umur saya berkurang, walam yazdad fihi amali, ternyata amal saya tidak bertambah. Penyesalan Ibn Mas'ud bukan dalam kondisi hilang fulus, kebunnya hilang, rusak, dimakan semisal sama istilahnya hama dan sebagainya, bukan itu. Kerugian bagi Ibn Mas'ud ketika umurnya berkurang, ternyata apa? Amalnya tidak bertambah. Antum mau tahu Pak, amal antum bertambah atau tidak? Gampang.
gampang. Taib. Contohnya, contoh loh Pak ya, kita mau tahu amal kita ini bertambah atau enggak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Al-Quran. Para ulama menganjurkan kita untuk menghafal Al-Quran. Dari kita lahir sampai menginjakkan kaki 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nambah nggak hafalan Quran kita? Nambah nggak? Usdukum Allah. Kita ini cuman mau jujur sama Allah saja. Dihisab lu ya. Wallahil adzim, dihisab. 40 tahun hidup kita nggak nambah hafalan. Sedangkan waktu umur kita ditanyakan oleh Allah SWT, untuk apa habis? Taib. Walam yazdad fihi amali. Amal saya nggak bertambah, umur saya berkurang. Nangis Ibn Mas'ud, menyesal Ibn Mas'ud, takut Ibn Mas'ud, gelisah. Taib. Kita gelisah nggak selama 40 tahun nih hafalan masih 3 kul? Apa 3 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Oh enggak Ustaz, 4 kul. Tambah lagi 1 kul apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kebalik-balik. Enggak selesai-selesai. La a'budu ma ta'budun, ngulang-ngulang. Insyaallah. Lam yazid fi amali. Tip. Itu satu Quran. Yang kedua hadis. Nambah enggak hafal hadis kita? Dari dulu sampai sekarang yang kita hafal satu hadis, innamal a'malu binniyat. Taib. Aslinya hadisnya kan panjang gitu. Umur kita bertahun-tahun Pak, nggak nambah-nambah. Berapa hafalan antum hadisnya? Ada Ustaz. Apa sebutkan? Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Naam sahih, Mak. Dan ini penyesalan yang diucapkan oleh Ibn Mas'ud. Dan itu akan ditanyakan karena manusia dalam kondisi apa? Merugi, dengan kerugian yang nyata. Makanya disebutkan oleh Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifah al-Khamis, khalifah yang kelima. Apa kata Umar? Innal laila wan nahara ya'malani fik. Sesungguhnya siang dan malam akan terus berputar di dalam tubuh engkau. Siang malam, siang malam, siang malam. Yukawwirul laila wan nahar. Allah putarkan malam dan siangnya, Masya Allah. Fa'amal fihima. Maka engkau harus beramal di siang hari ataupun di malam hari. Jangan sampai lepas. Buat target dalam Islam. Buat target ketika kita sudah mengaji. Selesaikan target. Semisal kajian di sini ada kajian rutin, semisal kajian kitab apa, selesaikan. Selesaikan, targetkan, Masya Allah. Kalau nggak akan bahaya. Pak, ana sering sampaikan kasus ulama salaf zaman dahulu bernama Hammad ibn Salamah, Masya Allah. Wallahi disebutkan Hammad ibn Salamah nih kesehariannya imma yuhaddits, dia menyampaikan hadis, au yaqra atau membaca hadis, au yusabbih atau bertasbih, au yusalli atau dia salat. Selebihnya nggak ada. Itu saya ibadah. Makanya disebutkan, Masya Allah, Abdurrahman ibn Mahdi, ma'ruf Abdurrahman ibn Mahdi, dari ulama hadis. Abdurrahman ibn Mahdi ini muridnya Hammad ibn Salamah. Apa kata Abdurrahman ibn Mahdi? Lau qila li Hammad ibn Salamah innaka tamutu ghada. Kalau seandainya Hammad ibn Salamah divonis mati oleh dokter, besok akan wafat. Wahai Muhammad, innaka tamutu ghada, engkau akan wafat besok. Maka apa kata muridnya Abdurrahman ibn Mahdi? Ma qadira an yazida fil amali syai'a. Niscaya dia tidak akan mampu menambah amalnya sedikit pun dari keseharian dia. Beda nggak sama kita? Pak, nampaknya umur antum 3 bulan lagi. Asli tidak pernah ke mall. Kemana? Ke kuburan terus. Kenapa? Ingat mati. Tidak pernah sibuk dengan dunianya, cuman akhirat. Udah divonis. Tapi padahal kita divonis gak sama Allah? Sudah divonis sama Allah. Bukan dokter lagi yang vonis. Siapa?
Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau bentar lagi akan wafat. Wa innahum mayyitun. Dan mereka semua sebentar lagi bakal wafat. Maka beramal saleh sebisa mungkin. Bahkan disebutkan, Masya Allah, muridnya yang lain bernama Musa ibn Ismail bercerita tentang Hammad ibn Salamah. Lau qultu lakum, kalau aku ceritakan kepada kalian semua kasus Hammad ibn Salamah guru kami, inni ma ra'aitu Hammad ibn Salamah dhahikan la sadaqtu. Aku tidak pernah melihat kondisi Hammad ibn Salamah sedikit pun tertawa. Saya jujur, kata muridnya, kata Musa ibn Ismail. Pak, nggak mau jadi orang merugi, nggak banyak ketawa, nggak banyak haha hihi, nggak banyak ketawa sana ketawa sini. Beliau apa kesibukannya? Kana masyghula, keseharian beliau sangat sibuk sekali. Imma an yuhaddits, tadi sudah sampaikan, beliau menyampaikan hadis, beliau membaca hadis, beliau bertasbih, beliau salat. Wa qad qassama an-nahara ala dzalika, dan beliau bagikan siang untuk ibadah-ibadah tadi. Itu yang disampaikan oleh muridnya yang bernama Musa ibn Ismail. Dan ternyata betul, kondisinya Hammad ibn Salamah meninggal wa huwa fis shalah, ketika beliau sedang apa? Salat. Husnul khatimah, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Begitulah penutup mereka, penutup misik, bagus sekali, indah sekali. Wa fi dzalik, dan dalam kebaikan itu falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan-kebaikan tadi. Meninggal dalam kondisi salat. Kenapa? Rajin salat. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Ibnu Katsir berkata, matal insanu ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan wafat sesuai bagaimana dia hidup. Dia hidupnya banyak lalai, Allah wafatkan dalam kondisi lalai. Itu sahih. Banyak enggak dari kita, Pak, sujud meninggal? Banyak enggak? Banyak. Di video YouTube itu ada beberapa istilahnya anak dapati imam masjid, Masya Allah, imam masjid meninggal dalam kondisi sujud. Bahkan yang terakhir itu di Jabodetabek, Anda enggak tahu tepatnya di mana, lagi ngisi kajian subuh terus apa? Meninggal. Anda lihat di YouTube itu di Jabodetabek, enggak lama-lama, baru-barunya Agustus kalau nggak salah. Jadi lagi ngisi kajian terus apa? Meninggal. Insyaallah. Khitamuhu misk. Mereka akhirnya apa? Misk, yang baik. Kita harus berlomba-lomba. Makanya mereka ini nggak mau dalam kondisi merugi, lalai waktunya, nggak mau. Makanya disebutkan, Masya Allah, oleh Khalil ibn Ahmad, ini juga sering Anda sampaikan kepada para jamaah, bagaimana mereka nggak mau merugi waktunya. Disebutkan Khalil ibn Ahmad mengatakan, athqalus sa'ati alayya, waktu yang paling berat bagi saya, sa'atun akulu fiha, waktu saya makan. Kalau kita, waktu yang paling bahagia waktu apa? Makan. Sampai kita tidak khusyuk ketika makan dihidangkan dalam kondisi apa? Salat. Karena kita senang dengan makan, dan itu suatu hal yang tabiat, dan nggak ada masalah. Tapi dikarenakan Khalil ibn Ahmad sudah terikat kuat dengan Allah, dengan qala Allah, dengan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau serius. Bahkan beliau itu nggak suka waktu makan itu terlalu lama. Khalil ibn Ahmad. Dulu kami pernah nyantri sama, kami dulu santri mondok 6 tahun SMP SMA. Waktu atau momen yang paling kami sukai seluruh santri, momen kapan bel istirahat berdering. Tet tet. Apa kami bilang, Ustaz intah dawam. Ustaz, habis sudah waktunya Ustaz. Ustaznya lagi jelasin, diapain? Di stop, ilmu yang di stop gara-gara apa? Makan. Khalil ibn Ahmad nggak berat bagi beliau untuk makan. Antum tahu bukti banyak kaum muslimin yang lalai. Bulan Ramadan namanya bulan apa?
bulan puasa. Puasa itu namanya menahan diri dari makan dan pembatal-pembatal puasa. Justru yang paling rame kuliner bulan apa? Ramadan. Lebih rame lagi 10 malam terakhir Ramadan. Awal Ramadan swap rame Pak, Masya Allah. Ke belakang pasang tenda. Makanya Anda baru sampaikan kemarin tadilah Anda baru sampaikan tadi di kajian Utsman ibn Affan, Masjid Utsman ibn Affan. Anda sampaikan syaitan di bulan Ramadan tetap ada, syaitan tetap ada, nggak semua dibelenggu. Yang dibelenggu syaitan itu kata Nabi SAW, wasufidat maradatus syayatin. Yang dibelenggu itu syaitan-syaitan yang apa? Yang tokoh-tokohnya, yang kerucunya enggak. Apa buktinya? Abu Hurairah pernah nangkap jin yang nyuri zakat apa? Fitr. Kata Nabi, jinnya ngomong, innani fakir wal iyal, aku ini orang miskin dan aku ada tanggungan, lepaskan saya. Dilepaskan, Abu Hurairah kasihan. Apa kata Nabi? Besok datang lagi dia. Datang lagi. Ngomong itu lagi, innani fakir wal iyal, aku di fakir dan aku punya tanggungan. Dibebaskan lagi. Kata Nabi, datang lagi. Sampai ternyata Abu Hurairah diajarkan satu ilmu oleh syaitan. Kalau nggak mau diganggu syaitan, baca ayat apa? Kursi. Hadis Sahih Bukhari, bulan Ramadan. Dan anak pernah meruqyah orang di bulan Ramadan kesurupan. Nah, syaitan yang kroco-kroco itu masih ada. Tapi kalau iblis, terus apa lagi? Setan-setan yang tinggi-tingginya ala kulli hal itu jelas dibelenggu. Makanya maksiat itu berkurang. Maksiat berkurang, tapi tetap ada. Kelalaian tetap ada. Termasuk kelalaian itu apa? Kondisi makan. Bahkan banyak kaum muslimin ketika ruku habis buka bersama, ruku sholat maghrib sesak napas, sujud mau muntah. Kenapa? Makan semua masuk. Anak tidak tahu kalau di sini, kalau di kami itu ada empek-empek, ada tekwan, ada model, masuk semua ya Pak, Masya Allah. Di situ kami masuk makan. Tapi ulama zaman dahulu menghindari itu. Mereka adalah orang-orang yang zuhud, nggak mau habis waktunya. Kita makan berapa lama habis waktu kita? Banyak. Paling cepat 10 menit. Dan itu ternyata terbukti bahwa para ulama-ulama zaman dahulu tidak mau untuk apa? Lalai waktunya. Mereka gunakan dengan sebaik mungkin. Taib, kasus yang lain, bagaimana ulama zaman dahulu tidak mau habis waktunya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya siapa? Imam fikih yang pertama, Abu Hanifah. Taib. Disebutkan Masya Allah, Abu Yusuf anaknya wafat. Abu Yusuf anaknya apa? Wafat. Ternyata ketika Abu Yusuf anaknya wafat, dia mengatakan, "Mata ibnun li." Wahai tetangga-tetangga saya, mata ibnun li. Putra saya hari ini wafat, meninggal. Rahimahullah. Falam ahdur jihazahu wala dafnahu. Aku nggak bisa untuk mengurusi jenazahnya. Aku nggak bisa untuk menguburkan jenazah anak saya. Wa taraktuhu ala jirani, dan aku biarkan tetangga-tetangga saya yang menguruskan jenazah anak saya. Wa akribai, begitu juga kerabat-kerabat saudara-saudara saya yang mengurus jenazah anak saya. Kenapa? Dan kita nggak bisa sampai ke sini. Kalau anak pisah sama anak-anak nggak bisa. Anak akan temani sampai di kuburan. Tapi bagaimana Abu Yusuf cinta sama ilmu? Disebutkan makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhab hasratuhu anni. Aku takut ilmu Abu Hanifah luput dari saya dan tidak bisa diulangi lagi. Kalau zaman dulu belum ada record, voice recorder gitu kan, perekam suara atau video, perekam video, belum ada zaman dahulu. Belum ada sama sekali. Kalau kita sekarang live streaming tinggal apa? Ngulang lagi. Zaman dulu belum ada. Makanya kata beliau, la tadhhab hasratuhu anni. Aku takut kalau aku ngurus jenazah anak saya, hilang ilmunya Abu Hanifah, nggak bisa diulang lagi. Dan itu Pak, kalau orang memang betul-betul sudah cinta dengan Allah, akhirnya waktu mereka nggak lalai. Aslinya kalau Abu Yusuf mengurus jenazah anaknya beliau, berpahala juga nggak?
berpahala. Tapi beliau merasa orang yang belajar sama Abu Hanifah nggak semuanya paham apa yang disampaikan Abu Hanifah. Tapi orang yang ngurus jenazah anaknya semua bisa, tetangga-tetangganya semua bisa. Tapi kalau untuk belajar fikih, nggak semua orang bisa belajar fikih, Pak. Banyak yang nggak mudeng. Nah gini aja lah, nahu. Antum di sini ada nggak kelas bahasa Arab? Taib. Bertahun-tahun belajar bahasa Arab, yang dipelajari cuman hadza kitabun, hadza qalamun, kan gitu. Itu bahasa Arab dasar lo ya. Apalagi fikih. Nggak semua orang bisa duduk mempelajari fikih. Apalagi beliau ini Abu Hanifah, mazhab beliau itu menggunakan ra'i. Karena ketika itu Abu Hanifah rahimahullah sedikit mendapatkan hadis-hadis. Kecuali Imam Malik, di zaman Imam Malik banyak muwatta. Imam Syafi'i musnadul Imam Syafi'i, Imam Ahmad musnadul Imam Ahmad. Ketika itu Abu Hanifah banyak menggunakan kias, dikarenakan beliau itu sedikit mendapatkan apa? Hadis. Ini membutuhkan apa? Lebih sedikit tenaga untuk berpikir. Abu Yusuf orang pintar, kapan ditinggalkan? Takut seandainya kesempatan itu tidak bisa diulangi lagi. Makanya Abu Yusuf betul-betul menggunakan apa? Waktu dengan sebaik mungkin. Tapi disebutkan Masya Allah ulama yang lain bernama Muhammad ibn Al-Hasan. Apa kasusnya? Muhammad ibn Al-Hasan ini gunakan waktu sebaik mungkin, dan dia termasuk muridnya Al-Imam Abu Hanifah sama. Disebutkan kana la yanamul lail illa qalila. Muhammad ibn Al-Hasan muridnya Abu Hanifah, beliau ini tidak tidur malam kecuali sedikit saja. Selebihnya beliau belajar, selebihnya beliau sholat. Disebutkan wa kana yada'u indahu dafatir. Beliau di hadapan beliau letakkan kitab beliau, buku catatan beliau. Fa idza malla min naw'in nadhara fi akhar. Kalau beliau sudah bosan dengan satu tema kitab, beliau cari kitab yang tema yang lain. Semisal kitab akidah. Kalau kitab akidah ini kan rasanya agak mumet ya. Kalau sirah enak cerita. Kalau udah akidah tuh bawaannya ngantuk aja. Aduh akidah. Bukannya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, bukan, tapi apa? Bismikallahumma amutu. Wah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Kalau beliau bosan dengan satu kitab, beliau akan cari kitab yang lain. Ini bisa antum kerjakan, Mbak. Antum lagi penat-penatnya dengan satu pembahasan fikih, pindah ke sirah. Jangan pindah ke faraid, tambah pening gitu. Pindah ke sirah yang lebih ringan. Dan itu caranya Muhammad bin Hasan. Disebutkan wa kana yuzilu naumahu bil ma. Kalau beliau sudah ngantuk, beliau sampai nganggukkan kepalanya, maka beliau hilangkan ngantuk tadi dengan apa? Air. Wa yaqul innan nauma minal hararah. Sesungguhnya rasa ngantuk sebabnya gara-gara panas. Kondisi cuaca yang istilahnya gerah gitu. Maka beliau ambil air, beliau apa? Berwudu. Muhammad ibn Al-Hasan. Makanya tidurnya kaum muslimin itu nggak banyak. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidur itu cuma 4 jam. Syekh bin Baz cuma 4 jam. Kalau kita 8 jam. Itu pun siang tidur lagi. Di kantor masih sempat tidur-tiduran. Padahal udah tidur 8 jam semisal. Apa kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut. Taib. Nabi sakit loh ya. Makanya Nabi mengatakan untuk Khadijah, zammiluni zammiluni. Ketika awal wahyu turun untuk beliau, berat bagi beliau kondisinya. Beliau sampaikan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni. Selimuti saya, selimut saya. Meriang, diselimutkan. Tapi ketika diselimutkan seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kum, apa arti kum? Kum apa artinya? Bangun. Qumil laila, bangun di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit saja kau istirahat. Masyaallah. Lagi sakit, Mbak. Apa kata para ulama tafsir? Isyarat
Jangan banyak alasan sakit. Bahkan Nabi ibadah pun sampai sakit terjadi. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili hatta tawarramat qadamah. Nabi SAW itu salat malam sampai bengkak apa? Kakinya. Bengkak Pak kakinya. Tip. Ana rasa antum sering Pak kalau duduk kesemutan, sering kan? Sering. Ini tegak kesemutan. Pernah? Nabi SAW merasakan itu. Sampai bengkak ngumpul darah itu Pak. Berat kondisinya. Aisyah merasa kasih dengan Nabi SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, alam yughfar laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah dosa-dosa engkau telah dihapuskan yang lalu ataupun yang akan datang? Kenapa sampai seperti itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abadan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi Pak, Nabi SAW seorang maksum, tidak memiliki dosa, orang yang pertama masuk surga. Beliau yang ngunci pembendaharaan kaum muslimin, beliau yang memimpin pasukan perang, beliau memiliki istri berapa? Totalnya 11. Kita bendahara bukan, sekretaris bukan, pimpinan perusahaan bukan, istri cuma 1, apalagi jomblo. Banyak tidur. Tapi apa alasan apa kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? La qumil laila illa qalila. Bangun malam kecuali sedikit saja. Wallahi berkah. Makanya antum kalau mau sebenarnya Pak ya, antum bisa antum amalkan. Kenapa kita di siang hari bisa fix, istilahnya bisa kuat, fisik kuat dan sebagainya? Di malam hari resepnya. Malam hari. Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Yang namanya menghidupkan salat malam di malam hari itu lebih membuat engkau lebih kokoh untuk berpijak, lebih kuat untuk berpijak, lebih semangat. Makanya kita ini kalau udah kebanyakan tidur sebenarnya bukan solusi. Ulama jam 4 jam 4 jam itu apa? Tidurnya. Tapi pagi hari semangat, kajian sana, kajian sini, kajian sana, ngantuk. Tapi kenapa Allah kuatkan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a? Salat malam itu membuat pijakan kita semakin apa? Kuat. Itu resepnya Pak. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kalau kondisi kita udahlah tidak ada kerjaan, tidaklah ada target dan sebagainya, itu bermasalah kehidupan seorang muslim. Kita akan masuk dalam firman Allah, innal insana lafi khusr. Taib, kisah yang lain. Antum tahu Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Taib, Isya jam berapa di sini? 5 menit lagi. 5 menit lagi katanya ba'dal Isya selesai. Nampaknya ini enggak selesai. Ini masih banyak Pak temanya. Lanjutnya insyaallah. Amin ya Rabb. Insyaallah ana mudah-mudahan bisa kesini lagi. Ana harap enggak terputus kita nih Pak. Mudah-mudahan agar pahala kita terus apa? Terjalin. Mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Taib. Walaupun enggak selesai akan ana tutup. Taib. Syekhul Bukhari ma'ruf Muhammad ibn Salam. Muhammad bin Salam. Muhammad ibn Salam ini cerdas orangnya. Ya guru Bukhari juga cerdas sama. Disebutkan kana fi halit talabi jalisa. Muhammad ibn Salam tuh belajar hadis, nyimak syekhnya. Syekhnya ini menyampaikan hadis. Qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan an fulan, qala kadza qala Rasulullah. Dicatat sama Muhammad ibn Salam. Fi majlisil imla. Namanya majelis apa? Imla. Syekhnya yumli, mereka yaktub. Hakada. Taib. Fankasara qalam Muhammad ibn Salam. Ternyata ketika lagi mencatat patah penanya siapa? Muhammad bin Salam. Nggak bisa lagi nulis karena patah penanya. Cerdaslah Muhammad ibn Salam. Apa kata Muhammad ibn Salam? Saking nggak mau ketinggalan penjelasan gurunya, qalamun bidinar. Kasih saya 1 pena, aku bayar 1 dinar. Pena loh, bayar 1 dinar. 1 dinar ini sekarang 4 gram lebih emas. Berarti kalau kita anggap 4 gram berarti berapa juta?
4 juta. Satu pena dibayar sama Muhammad ibn Salam 4 juta. Qalamun bidinar. Kasih saya satu pena, saya akan bayar 1 dinar. Fatatayarat ilaihil aqlam. Semua pena berterbangan di hadapan Muhammad ibn Salam. Dilempar, dicampakkan. Iyalah, satu apa? Dinar. Pena cuma 2.000 dikasih 1 dinar. Siapa yang tak mau? Ternyata apa? Muhammad ibn Salam ambil pena tersebut, beliau catat, kata syekhnya, yang lain pada nyari pena kemana. Yang sempurna nyatat hadis cuma siapa? Muhammad bin Salam. Yang lain nggak sempat nyatat. Kenapa? Nyari pena. Nggak mau ketinggalan, hatta patah penanya. Dikejar sama Muhammad ibn Salam. Wajar nggak menghasilkan murid bernama Imam Bukhari? Wajar. Ana bilang wallahi wajar. Dan itu kondisinya. Nulis hadis. Lo ulama zaman dahulu juga ada namanya Ubaid ibn Ya'ish. Ubaid ibn Ya'ish karena hobi untuk nulis hadis. Disebutkan beliau mengatakan, Ammar ibn Raja' mengatakan, sami'tu Ubaid ibn Ya'ish yaqul. Aku pernah mendengarkan Ubaid ibn Ya'ish mengatakan, aqamtu 30 sanah. Aku hidup selama 30 tahun. Ma akaltu biyadi bil lail. Di malam hari aku enggak mau makan dengan tangan saya sendiri, enggak mau. Innama kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Ya Allah. Tapi saya nulis hadis, sedangkan adik perempuan saya yang nyuapkan apa? Saya makan. Kalau kita sekarang anak-anak santri pulang mondok dari pondok, pulang ke rumah disuapin, tapi sambil nonton apa? TV. Ini nulis apa? Hadis. Taib. Ini waktu kita sudah habis, anak takut ganggu jamaah, insyaallah. Taib. Habis nih katanya tak jawab ya. Antum siapkan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita tak jawab, kalau nggak ada sudah kita selesai. Karena tadi cuma dikasih 2 atau 3 pertanyaan tadi, seperti itu. Nah, wasallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha, innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala materi akan kita lanjutkan sampai 10 menit atau 15 menit insyaallah. Jangan kepanjangan, Pak. Takutnya antum yang bosan. Kenapa? Karena gini, insyaallah. Ibn Mas'ud itu ngisi kajian, itu retorikanya semua orang senang. Semuanya. Karena memang ada beberapa orang, Pak, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk dalam fasahatul lisan. Lisan itu fasih dalam berbicara. Itu ada. Nah, kalau di kita itu ada istilahnya, mungkin dipelajari dan bahkan diajarkan, itu namanya public speaking ya. Nah, Ibn Mas'ud ini orang senang kalau udah Ibn Mas'ud berbicara, Ibn Mas'ud yang berkhutbah. Disebut kenapa? Asadun yakhtub 'alal mimbar. Ini asad khutbah di atas apa? Mimbar. Asad itu singa. Memang Masya Allah. Tapi ternyata apa kata muridnya Ibn Mas'ud? Ini semua jamaah yang pada ngomong, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawadidna annaka tudzakkiruna kulla yaum. Aku berharap engkau itu mengisi kajian untuk kami setiap hari lebih panjang. Ini kata siapa? Kata murid-muridnya Ibn Mas'ud. Apa kata beliau? Ma yamna'uni min dzalika illa anni karihtu an umillakum. Aku ini bisa saja untuk ngisi kajian lebih lama setiap hari, cuman gara-gara satu hal yang aku takutkan, kalian bosan. Itu Ibn Mas'ud. Apalagi cuman Abdurrahman Al-Amiri. Ibn Mas'ud ma'ruf sudah. Oh enggak Ustaz, sampai jam 12 insyaallah kita siapkan gahwah, kata dia. Kopi kita siapkan. Thayyib. Habis itu bulan depan enggak hadir lagi. Kenapa? Sampai jam 12.
Naam sahih. Itu terjadi. Jadi ala kulal di sini insyaallah subhanahu wa taala ana akan lanjut insyaallah sampai 1940 insyaallah, nanti selebihnya tak jawab insyaallah subhanahu wa taala, itu yang paling pas insyaallah. Jadi itulah faktanya kondisinya. Insyaallah lah ana ada kesempatan kesini lagi, ana akan datang insyaallah biidznillah rabbil alamin. Baik. Kita lanjutkan kondisi yang lain. Ibn Suhnun. Ini Ibn Suhnun ini lebih dahsyat lagi. Saking nggak sadarnya beliau untuk nulis hadis, beliau tuh nggak sadar kalau beliau itu disuapin sama budaknya, budak wanitanya. Disebutkan masya Allah, Muhammad ibn Suhnun itu ada salah seorang budak wanita namanya Ummu Mudam. Siapa budak wanitanya? Ummu Mudam. Fakana indaha yawma. Maka Muhammad ibn Suhnun itu ada di sebelahnya Ummu Mudam yang membantu kondisi Ibn Suhnun. Kalau budak wanita istilah diperbolehkan, halal. Taib. Wa qad shughila fi ta'lif kitabin ila al-lail. Ibn Suhnun itu sibuk nulis. Beliau mau sebarkan tulisan untuk dihalayak ramai agar orang membaca. Sibuk beliau sampai kapan? Sampai tengah malam. Fahadharat ta'am, udah disiapkan sama muridnya nih makanan. Fasta'dhanathu, minta izinlah budaknya ngomong kepada Muhammad ibn Suhnun, ya sayyidi laqad hadarat ta'am, ini makan udah disiapkan nih, ayo makan dulu. Faqala laha ana mashghulun as-sa'ata, aku saat ini sedang sibuk, jangan kau ganggu, aku lagi nulis. Takut pecah fokus. Takut apa pecah? Fokus, masya Allah. Falamma tala 'alaiha al-intidhar, ketika Ummu Mudam menunggu Muhammad ibn Suhnun kapan selesai nulisnya, khawatir Ummu Mudam ini tuannya sakit. Ja'alat tulaqqimuhu at-ta'ama hatta ata 'alaihi, sampailah dia itu budaknya nyuapkan Muhammad ibn Suhnun dalam kondisi Muhammad ibn Suhnun sedang nulis apa? Ilmu untuk disebarkan. Wa tamada huwa 'ala ma huwa fi, begitulah kondisi Muhammad ibn Suhnun sampai kapan? Ila an udzina li salati subuh, sampai terbit fajar dikumandangkan azan apa? Subuh. Sampai subuh Pak, masya Allah nulis nggak ngantuk. Kita kuat, begadang kuat. Kapan Indonesia lawan Bahrain? Habis itu tak sholat subuh, dicurangi lagi. Allahu Akbar. Subuh lewat, tak sholat malam. Ini Muhammad ibn Suhnun sibuk masyghul indallah, sibuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yutajir ma Allah, tijarah, berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Enggak main-main Muhammad ibn, sampai kapan? Ila an udzina li salati subuh, sampai dikumandangkan adzan subuh. Faqala syughilna anki lailata ya Ummu Mudam, wahai Ummu Mudam, afwan, saya disibukkan dari engkau wahai Ummu Mudam. Hati ma indaki, berikan untuk saya apa yang kau miliki berupa makanan. Faqala qad wallahi ya sayyidi alqamtuhu lak, aku sudah suapkan itu untuk engkau. Faqala ma sya'artu bidzalik, aku enggak sadar, betul aku sudah makan. Betul Pak, masya Allah, enggak sadar tentang duniawi gara-gara nuntut ilmu. Orang zaman dulu enggak ada istilahnya bius-bius, itu enggak ada. Biusnya ulama zaman dulu kapan harus diamputasi kakinya? Apa biusnya? Sujud. Sujud sampai lupa dunia. Kita Pak pas sholat ya Allah baru Allahu Akbar, ingatnya apa? Ayam goyeng, ayam goreng, upin ipin. Belum apa-apa, ikhwah datang ke masjid naik motor, naik motor, baru sholat Allahu Akbar, nyari kunci di mana? Enggak khusyuk dunia. Antum tahu Abu Hanifah punya murid, saking enggak khusyuknya umat kita, umat manusia, na'udzubillah. Abu Hanifah punya murid, sholatlah dia. Afwan, sebelum sholat dia ngomong ini, murid Abu Hanifah, ya Abu Hanifah da'a minni syai' kada wa kada, hilang dari saya satu barang ini dan barang itu. Apa kata Abu Hanifah? Salli fatatadzakkar, engkau akan ingat langsung. Allahu Akbar. Nggak lama setelah itu ingat dia, fa batalat salatu, dibatalkan sholatnya Pak. Ingat barangnya di mana? Pas sholat.
Kalau kita ulama salaf zaman dahulu lupa sama kondisi duniawi gara-gara apa? Salat. Khusyuk. Ini nulis hadis, lupa makan. Bahkan banyak yang enggak makan gara-gara apa? Menuntut ilmu, belajar, duduk begitu loh. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. 5 menit lagi masih ada, masyaallah. Tha'lab an-Nahwi. Bagaimana para ulama zaman dahulu gunakan sebaik mungkin semua waktunya. Enggak ada yang disahkan satu pun, enggak ada. Semuanya digunakan. Disebutkan masyaallah, Tha'lab an-Nahwi ini adalah seseorang ahli nahwu. Dia itu faham nahwu, dan orang yang faham nahwu Pak dengan cara ngelotok itu nggak semua orang. Bisa bahasa Arab bisa, tapi kalau untuk kaidah nahwu ini itu, kaidah ini itu, i'rabnya ini dan itu agak susah. Taib, disebutkan Tha'lab an-Nahwi itu sebab kematiannya disebutkan. Beliau meninggal. Tapi meninggal dalam kondisi apa itu yang ajib. Annahu kharaja minal jami'i yaumal jumu'ati ba'da al-'asr. Beliau keluar dari masjid jami' yaumal jumu'ah, pada hari apa? Jumat ba'da al-'asr. Setelah asar, karena memang waktu Jumat ba'da al-'asr itu waktu apa? Mustajabud da'wah. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini selesai dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya sudah tua nih, Tha'lab an-Nahwi sudah tua renta. Wa kana qad lahiqahu samamun la yasma'u illa ba'da ta'bin. Tha'lab an-Nahwi itu sulit untuk mendengar. Dia sudah kena tuli, penyakit tuli, sulit mendengar. Dia bisa dengar bisa, tapi kapan? Illa ba'da ta'bin, kecuali betul-betul fokus dengar baru ngerti. Illa ba'da ta'bin. Wa kana fi yadihi kitabun yanzuru fihi fi tariq. Kebiasaan Tha'lab an-Nahwi dari zaman dia muda sampai dia tua, beliau itu jalan dalam kondisi apa? Baca kitab. Itu ulama kita dulu. Kita taunya orang yang kebiasaan membaca buku dalam perjalanan, orang-orang apa? Yaban, Jepang. Enggak. Umat Iqra itu umatnya apa? Muhammad SAW. Ayat pertama yang turun untuk Nabi SAW ayat apa? Al-Alaq. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, baca. Memang di mana-mana kita baca, Pak. Kondisi seperti itu. Kalau antum mau khazanah ilmu antum luas, banyak baca. Ana dulu beberapa kawan ana di Ma'had Imam Bukhari dulu kami di Solo. Ana itu termotivasi baca kitab gara-gara kawan-kawan ana yang khazanah ilmu itu luas sekali, luas. Ana tuh sampai masya Allah, akhirnya ana tertarik. Dulu ana hobi main bola dulu, sejak 2 mutawasid tidak pernah lagi ana main bola, ana tinggalkan. Kenapa? Udah hobi apa? Baca kitab. Sampai ana lupa main-main tuh udah nggak senang lagi. Untuk menambah apa? Khazanah ilmu harus seperti itu. Jadi yang namanya umat Iqra, umat yang membaca itu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ya Allah, daya bacanya umat Islam itu rendah enggak? Rendah, Pak. Ya Allah. Malas baca. Tapi scroll Facebook kuat. Scroll Instagram itu apa? Kuat. Kapan disuruh baca kitab? Ngantuk. Berat sama dia, kayak setan itu sudah datang berat ya Allah. Makanya sebagian ikhwah, Ustadz, kenapa ya Ustadz ya tempat yang paling nyaman untuk tidur ketika khutbah Jumat, kata dia. Khutbah Jumat, ya Allah, imam itu lantang, khatibnya lantang, innal hamdalillah, lantang, masya Allah. Masih ada yang bismillahirrahmanirrahim mutuah ya. Apalagi yang khatibnya tua renta, innal hamdalillah. Suara kecil sudah, yang keras yang masih tidur. Syaitan, wallahi syaitan. Berat bawaan yang ngantuk. Tapi kalau udah scroll Instagram, coba cek sekarang Pak, layar antum Facebook itu berapa lama antum buka dalam 24 jam ini, kan ketahuan kan? Bisa ketahuan berapa lama, cek aja sekarang. Kalau sampai 3 jam, banyak nih. Banyak nih, ngapain sampai 3 jam, sejam, 2 jam. Posting tinggal, habis itu nanti komentar balas, tinggalkan lagi. Harus seperti itu. Ini enggak dipantengin terus 24, ya Allah. Taib, apa yang terjadi? Jalanlah ini Tha'lab an-Nahwi.
hobi untuk membaca. Fasadamathu farasun fa'alqathu fi huwa. Kondisinya Tha'lab An-Nahwi itu nggak dengar lagi ketika ada suara istilah kaki kuda dan suara renggikan kuda, dia nggak dengar lagi nih Tha'lab An-Nahwi. Datang mendekati Tha'lab, sampai pada puncaknya ditabraklah Tha'lab ini sama kuda tadi. Fa'alqathu fi huwa, tercampak di apa? Di jurang. Fa ukhrija minha fa huwa kal mukhtalid, diangkat dari jurang dalam kondisi udah linglung. Kalau orang udah kena otaknya, gegar otak lah istilah kita, udah apa? Linglung. Fa huwa kal mukhtalid. Fa humila ila manzilihi, dibawalah ke rumahnya. Fi anatil kal hal, kondisi seperti itu. Wa huwa yata'awwah min ra'si, dalam kondisi dia yata'awwah itu gara-gara sakit di kepalanya. Famata thaniya yaum, meninggal di hari kedua ketika dia itu jatuh ke jurang. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Tha'lab An-Nahwi. Bagaimana kondisinya beliau ini? Apa? Hobi membaca. Jadi Pak, biasakanlah baca kitab. Ana itu ya Allah lucu, sebagian ikhwah itu punya kitab tafsir Ibn Katsir panjang. Ana bertamu Pak, tafsir Ibn Katsir warna hijau itu, tahu antum kan? Pak, antum baca nggak ini? Enggak Ustaz. Al-Fatihah udah baca? Enggak juga Ustaz. Untuk apa dipajang? La ilaha illallah. Taib, dipajang boleh, dibaca. Ustaz, kami ini nggak akan semangat membaca sampai antum buka tafsir, kajian tafsir. Antum bukalah, kami baca. Jadi nunggu siapa? Ustaznya dulu. Harusnya jangan beli tafsir Ibn Katsir Pak, jangan. Antum akan mumet. Harusnya tafsir kecil dulu. Tafsir As-Sa'di yang kecil dulu semisal. Baru nanti antum berkembang, harusnya gitu. Tapi ala kulli hal, memang daya baca umat Islam saat ini itu masih rendah. Dari cerita semua yang ana ceritakan untuk antum semua, bagaimana para ulama salaf zaman dahulu, mereka itu serius untuk menggunakan waktunya sampai waktunya tidak terbuang apa? Sia-sia. Mereka takut terjatuh dalam firman Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Taib, sesuai janjian di Indonesia 1942. Kalau ada pertanyaan Pak silahkan, insya Allah Pak, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian kita berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada rezeki ke waktu dan rezeki kesempatan umur, insya Allah kalau anak diperkenankan ke sini, anak kembali ke sini insya Allah. Taib, keselebihnya anak kembalikan ke MC, ke panitia. Kalau ada pertanyaan, tafadhol Pak, silahkan. Kalau enggak, makan mana nih? Fadal Pak, fadal. Anak-anak zaman sekarang sudah terpapar dengan sosial media. Mungkin yang tua-tua juga kira-kira kunci-kunci keselamatan untuk itu seperti apa sehingga kita tidak terlalu waktunya berbuang. Masya Allah, jazakallah khair. Taib, untuk masalah sosial media sebenarnya ada cara paling ampuh Pak, dan ana udah kerjakan ini. Jangan nyalakan notifikasi. Ana wallahi Facebook ini nggak lagi nyalain notifikasi. Ana tekan yang lonceng itu baru muncul semua. Jadi kapan ana buka baru. Jadi nggak keganggu. Masalahnya nih sebagian ikhwah tuh sampai ana dapat cerita keganggu sampai suara ting itu sampai ketengok pas lagi sholat Ustaz, saking nggak khusyuknya ana lihat sujudnya karena HP di bawah ana muncul notifikasi, ana sampai lihat HP ana. Itu kondisi kita saat ini Pak. Bayangkan, Allah saja bisa terpalingkan perhatian kita harusnya untuk Allah, terpalingkan gara-gara apa? HP. Loh, HP ini penyakit Pak sekarang. Gadget ini nggak lagi hormat sama manusia. Antum kumpul kita saat ini, sopan nggak kita main HP? Nggak sopan. Loh, Nabi pernah kejadian seperti itu, tapi bukan HP. Apa kondisinya? Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Anna Rasulullah SAW ittakhadha khataman. Beliau buat cincin baru. Nah, cincin kayak gini Pak, buat baru. Cincin Nabi itu cincin yang ada batunya. Fungsinya untuk apa? Cap. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Ittakhadha khataman. Beliau buat cincin yang baru. Ternyata beliau ini merasa, wih bagus niannya, bagus banget gitu cincinnya. Senang beliau itu.
Ternyata apa kata Nabi kita sallam? Laqad syaghalani ankum hadzal khatam. Saya disibukkan dengan melihat cincin ini. Ilaikum nadratan wa ilaihi nadratan. Saya kadang-kadang lihat kalian, saya kadang-kadang lihat ini. Sama kayak kita, kadang-kadang lihat HP, kadang-kadang lihat apa? Orang. Fa'alqa, Nabi campakkan, Nabi buang cincin barunya sallallahu alaihi wasallam. Antum berani enggak campakkan HP nih? Kalau kita lagi Nabi SAW campakkan HP-nya, sudah fa'alqa. Makanya wallah alam, cara yang paling membantu sebenarnya, cara paling membantu itu matikan notifikasi. Ada pengaturannya itu, kita ke notifikasi, coba ke aplikasi itu di nonaktifkan. Ana yakin sebenarnya orang buka itu gara-gara ada notifikasi, akhirnya dikliknya, keganggu lagi, kedisrak lagi, buka lagi. Orang nggak jadi tidur, anak-anak muda ini, ikhwah-ikhwah yang masih muda, gara-gara mantengin apa? Instagram, Facebook, lagi tidur, kling, dibukanya lagi, baru mau tidur itu terjadi. Makanya ala kuliah di sini cara yang paling ampuh nampaknya matikan notifikasi setahu ana. Terus ingat bahwasanya umur kita itu memang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa Pak, status tinggalkan, sudah. Nanti status tinggalkan. Kapan waktu luang? Balaslah. Antum luang nih, balas. Ada salah satu dokter ceritakan, beliau ini dokter ustadz juga. Anak sebut ya Dr. Rahnal Bahrain. Beliau cerita sama anak waktu kami itu di Madura. Ya, jumpa. Nah, beliau juga kata di sini ya. Iya, insyaallah jumpa lagi. Tapi enggak juga. Kalau waktu di Madura sama juga anak jumpa. Kata beliau, anak Ustaz buka sosial media itu ada waktunya. Kalau nggak salah anak lupa jam 9 sampai jam 11, hatta WhatsApp anak nggak buka-buka. Anak buka itu jam 9 sampai jam berapa gitu kata beliau. Selebihnya anak nggak mau buka kata beliau. Nah, itu bisa juga Pak antum buat itu agar kita itu tidak terganggu dengan apa? Gadget, dengan HP, dengan munculnya notifikasi yang mengganggu kita. Jadi kayaknya nampaknya Pak ya, dan anak rasakan itu yang paling ampuh untuk matikan apa? Notifikasi. Dan anak Pak, antum ceklah di layar anak itu nggak muncul notifikasi apapun di sini, nggak muncul. Bunyi suara ting, tapi nggak akan ada ya, nggak akan ada muncul di layar kunci ini, nggak muncul, sengaja. Facebook memang nggak muncul nian, memang anak tutup nian. Kalau anak buka lonceng, anak klik baru muncul semua notifikasi. Itu yang anak kerjakan. Antum juga bisa mungkin untuk istilahnya antum akhirnya ketika baca nggak terganggu, ketika kajian nggak terganggu. Itu nampaknya yang paling ampuh. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, yang silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau membaca kitab terlebih dahulu? Membaca Al-Quran atau? Membaca kitab seperti yang kita katakan, tilawah, kitab tauhid, dan kitab lainnya. Nah, taib. Kitab yang paling mulia kitab apa? Al-Quran, kitabullah. Kitabullah. Dan bahkan Masya Allah, dalam Al-Quran Al-Karim berkali-kali Allah mengatakan innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Kitab yang paling mulia, bahkan tidak ada cacatnya sama sekali kitab Allah. Apa? Al-Quran Al-Karim. Jadi sebenarnya kata para ulama al-fudala la yatafadalun, orang-orang yang mulia tidak bisa dibanding-bandingkan kecuali memang ada bandingannya. Selama bisa digabungkan, jangan dipisah. Sesuatu hal yang bisa digabungkan maka jangan dipisah. Dengan cara apa? Kita mulai hari kita dengan membaca apa? Quran. Pak, ada salah seorang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah, hafizahullah. Beliau mengatakan keberkahan umur kita di pagi hari, di siang hari sampai sore hari sebelum malam hari itu ketika dimulai dengan apa? Baca Quran. Mulai baca Quran, baru dengan kitab-kitab yang lain. Karena kitab yang paling afdal Al-Quran. Masalahnya di kita baca Quran tuh malas. Perintah Nabi baca Quran berapa banyak setiap hari? Sejuz. Naam, sahih, sejuz. Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana fi syahrin, selesaikan, khatamkan baca Al-Quran selama apa? 1 bulan. Taib, 1 bulan 30 hari. Al-Quran ada 30 juz. Berarti 1 hari berapa juz?
1 juz. Tapi musibahnya tuh tahu nggak? Lagi baca Quran, belum apa-apa nengok berapa halaman lagi, berapa lembar lagi. Ya kan? Itu musibah itu musibah, itu dibahas oleh para ulama. Itu musibah, sebab futurnya manusia kebanyakan nengok berapa lembar lagi, kok masih lama, berapa lembar lagi, masih lama. Caranya Pak, Masya Allah, sebagian ikhwah kita itu nggak mampu. Ustaz, beda Ustaz, ana sama antum beda lah, kami ini masih awam, antum Ustaz, iyalah bisa selesai 1 hari 1 juz. Taib Pak, ana jujur wallahil adzim, ana selesaikan baca Al-Quran Al-Karim 1 juz itu 30 menit. Itu normal, paling cepat itu 20 menit. Kenapa? Karena 1 halaman itu 1,5 menit. Tapi kalau dicepatkan 1 menit itu bisa. Anggaplah 1,5 menit, berarti dalam 20 lembar selesai berapa menit? 30. Kalau 1 halaman berapa menit? 1 halaman 1 menit berapa? 20 menit. Itu nak kerjakan. Taib, berarti pada umumnya orang yang mampu baca Al-Quran Al-Karim dengan kondisi dia faham membacanya, 1 juz itu normalnya diselesaikan 30 menit. Taib, antum nggak lagi alasan. Antum harusnya menyesuaikan waktu ustadznya baca Quran. Ustadznya baca Quran 30 menit, antum juga harus baca Quran 30 menit. Tapi faktanya tetap ada. Ustadz, ana coba kerjakan 30 menit, belum apa-apa nengok jam berapa. Ana ada solusi Pak, dan solusi ini yang dapatkan dari salah seorang syekh. Solusinya, antum buat ada namanya itu timer, bisa di jam, bisa di HP. Buat timer, buat 30 menit, nggak usah ditengok, nyala insya Allah, nggak habis baterai jam itu, nggak habis baterai ini HP. Buat timer 30 menit, antum letakkan, antum baca sedapatnya. Kalau antum alasan kan, oh nggak bisa Ustaz 30 menit dalam kondisi 7, oke, nggak ada masalah. Hitungnya bukan lembarannya, tapi apa? Waktunya. Samakan dengan ustadznya waktunya 30 menit. Taib, buat 30 menit. Bisa nggak kita? Harusnya bisa. Karena 30 menit itu sedikit. Wallah, Pak, 1 hari berapa jam? 24 jam diambil sama Allah untuk baca Quran cuma 30. Sejam pun nggak dapat. Sejam lah untuk Allah. Dari 24 jam yang kita punya, nggak kita kasih. Wallah bakhil. Oh, sempat dibawa nongkrong minum kopi. Udah 3 jam, ayo pulang. Baru bentar pulang, padahal udah 3 jam. Sejam ini bakhil sama Allah, tapi sama manusia korom. Royal pokoknya. Waktu diberikan untuk apa? Nongkrong ngopi-ngopi. Memang sebenarnya masalahnya itu di kondisi kita yang memang iman itu apa? Lemah. Makanya nasihat anak Pak, mulai sekarang mulai baca Al-Quran pertama, habis itu baca apa? Kitab. Dan sesuatu hal yang bisa digabungkan jangan dipisah. Tetap di hari itu baca Quran, tetap di hari itu baca kitab-kitab At-Tadhkirah, kitab semisal kitab-kitab yang ringan-ringan aja, semisal Suwar min Hayatis Sahabah atau Sirah Nabawiyah yang terjemahan-terjemahan kan udah banyak. Baca itu yang ringan-ringan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya yang dapat ana sampaikan sarannya. Fadhal yang lain silahkan kalau ada. Naam, fadhal. Oh, naam. Assalamualaikum. Nah, tauhid ini apa kategorinya Ustaz? Apakah dia hanya sekedar meyakini kalimat syahadat saja, atau minimumnya apa Ustaz untuk ahli tauhid? nah, taib. Ahlu tauhid adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikatut tauhid, dengan mengesahkan Allah dengan hakiki, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah Allah, yuwahhidun, mentauhidkan Allah, meninggalkan apa? Kesyirikan. Selama dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, dia maka dihitung apa? Muslim muwahhid. Muslim muwahhid. Itu kata para ulama.
Tapi wallahu alam, nanti selebihnya akan lagi ada kategori-kategori yang lebih sempurna, karena yang namanya iman ada kategori-kategorinya, ada derajat-derajatnya. Islam juga ada. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat, ihsan juga apa? Seperti itu. Kalau engkau nggak bisa seakan-akan melihat Allah, maka Allah apa? Lihat engkau, kan gitu. Jadi ada tingkatannya. Taib. Iman juga sama, tapi yang paling minimal orang disebutkan sebagai muwahhid yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Itu muwahhid. Tapi selebihnya ada banyak. Karena ana sampaikan juga tadi pagi hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Nanti akan datang sebuah zaman yang tidak ada tersisa dari agama Islam kecuali namanya saja. Oh, sekarang udah banyak. KTP yang penting apa? Islam. Islam apa? KTP. Tidak mau nyembah Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau dengar apa kata Allah, nggak mau dia. Nggak mau nyembah Allah, nggak mau mentingkan Allah. Illa semua kecuali KTP saja, Islam namanya saja. Taib. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak ada yang tersisa dari Al-Quran kecuali rasamnya saja, tulisannya saja. Sekarang kan gitu kan, Quran cuman dipajang, betul enggak? Betul. Ada sebagian orang komen, enggak Ustadz, kita ini sekarang ini baca tuh enggak harus di mushaf. Zaman sekarang teknologi sudah canggih, bisa pakai apa? HP. Taib. Antum ceklah di setting pengaturan layar, kan ada aplikasi Quran. Berapa persen terbuka di hari ini? Ketahuan. Kalau memang pakai apa? HP bacanya. Terus apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Disebutkan ini hadisnya besar. Dan juga namanya binaul masajid, al-masajid amirah. Masjid itu makmur besar bangunannya. Bangunannya kata Nabi. Tapi apa? Kharban fiha imanuha. Tapi apa? Runtuh imannya, petunjuknya dari Allah tuh nggak dipakai. Ini terjadi Pak di akhir zaman. Makanya anak tuh kondisi semangat gitu ya, antum hadir, masya Allah. Kenapa? Karena jangan sampai bangunan masjid ini kharban, hidayah Allah runtuh hidayahnya. Bangunannya kokoh, makanya anak senang Pak, bangunan kokoh, tapi orang-orang juga apa? Kokoh. Harus dipertahankan, harus semangat seperti itu. Ini kondisi kita. Yang ini kita harapkan masjid kita ini apa, makmur, rahmatul alamin. Itu terjadi, Pak. Jadi ala kulli di sini muwahhid yang istilahnya dikatakan sebagai muwahhid adalah mereka yang mengesahkan Allah dalam peribadatan dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Dan itu mereka adalah ahlu surga. Walaupun nanti bertingkat-tingkat, ada yang pendosa, ada yang soleh. Ini sebagaimana jin juga sama. Kunna tara'iqa kidada, kata mereka. Kami ini bertingkat-tingkat imannya. Ada yang fajir, ada yang maksiat, bahkan ada yang kafir. Itu yang disebutkan oleh jin sendiri dalam surat Al-Jin. Wallahu alam bissawab. Fadhal yang lain kalau ada. Fadhal. Sudah cukup? Naam, taib, sudah 3. Masyaallah. Afwan akhiyah. Insyaallah pekan bulan depan insyaallah kalau ana ke sini. Barakallahu fikum. Ana mohon maaf nian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Apa yang dapat ana sampaikan jika itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika yang ana sampaikan itu kesalahan itu datangnya dari syaitan dan dari ana pribadi, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.